saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhut na, selamat Advent buat kita manginang napa sobulung, omara perpudi hami marjamita di HKBP Reformanda, adorang sohu pasat kami barita naulion, parjolo kami keluarga pendeta Luspida Simajuntak na 2,5 tahun marhobas di Bandung Tengah, khususnya di HKBP Lembang. Mohon maaf bila ada yang kurang lebih dari pelayanan kami untuk jemaat HKBP Reformanda. Songon naung ditik-tikon nakina teh. Jadi mulai tanggal 10 Januari 2026 berangkat mahamisian Lembang. 25 Januari 2026 dilantik mahami di Huria nanilion ni HKBP Sihobasan nami. Goarna HKBP Rurajulu Sihombing di Siborong-borong Hubang Habicaran, tepatnya di Sipultak. Ya, iwe gamu Sipultak. Daung. Jadi harap boroha goar Sipultak kope balas doroha mabege ya haro naik Sipultak inaroha kan. Alai ko bege mai dung 10 kaon. Nangi jadi di Pakobasi oni ngahuber kami inganan ya manginang. Jadi sian silangit satu ngajom mah paling lama satu sih. Dah jala akamarga di inganani hampir godang marga si hobing. Dah si maju tak dak pala piga. Jala tolu magareja gabe padita resot tamya manginang. Ate, jadi tolu magareja di si jiwa yang akan kita layani di sana ada 2067 orang. Jadi asima rohani Tuhan manginang, kiranya hambanya ini dipakainya sesuai dengan kehendaknya. Borhat kami tanggal 10 dung temu pisah tanggal 10 lalu iterborhat dohami sogok pagi nai marmobil mahami sahat tujuan. Kiranya adalah dari HKBP Reformanda yang mau mengantar kami ke sana. Atar pangiru mai mulai patulus Tuhan anu nadong ko nau kak roha lao madohoti ate amanginang. Iya, songoni majo menyambut wartanakin hata partading kami matuhitai amanginang. Salinai adong nahurang lobisya kami mohon dimaafkan. Hata ni debata di minggu patoluhon di Adpenon sian Mika pitu ayat pitu sahatu 10 tolu. Mika pitu ayat pitu sahatu 10 tolu songonom madidok disi tatangihon masaluhutna. Alai anggo ahu manatap tu jahubado jala dihalunguton rohaku do debata ni hatuaku. Say tangihonon ni debatakku do ahu. Unang hom marlas ni roha ale musuku midahu. Ay tinggak pe ahu sayehe do ahu musik. Ay hudul pe ahu nuaing di bagasan haholomon jahuba do panodang diahu. Usungokku do rimas ni jahuba ay dopak ibana doahu mardosa. Paima di badahon ibana badaku jala maruli uhum ahu dibahen. Sai togun na doahu sogot tu hati uron idaokku do hati goranna. Alai idaon ni musukku mai sogot jadi hukupan ni haurahon bohina. Ibana nang madok tuau diria do jahuba de batam marsobu-sobu ma mataku marnida nasida
dung hona lutak songon gabbo di alaman. Ning nungaro ari parpaulion di parikmu ay parholangan ni patik doi. Ari haroroan ni halak doi tumopot ho sian nasur dohot sian akahuta ni Misir. Jala sian Misir sahat rodi batangaik, jala sian laut tu laut, jala sian tor tu tor. Alai gabe halongonam matanoi, ala ni pangisina, binahin ni parbue ni pabahenan nasida, ima sahatna. Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Kalau kita membaca renungan ini sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita renungkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Ternyata dari renungan yang kita baca ada pesan yang luar biasa yang patut kita hidupi. Pesan itu datangnya dari seorang hamba. Pesan itu datangnya dari seorang nabi, di mana dia bernama Mika. Pesan yang bukan lahir di masa dia senang. Pesan yang bukan datang di saat pelayanannya di situasi nyaman. Tetapi pesan yang lahir dari masa kelam. Seorang hamba yang hidup di masa kelam, dari situasi yang penuh dengan air mata, dari keadaan bangsa yang hancur. Mika bukan berbicara dari tempat tinggi, dan Mika bukan berbicara di saat dia zona aman, zona nyaman. Tapi seorang hamba Tuhan ini, seorang nabi ini berbicara di atas reruntuhan, di mana dia menyaksikan dosa-dosa yang diperbuat oleh bangsanya. Apakah dosa-dosa itu? Tidak lain adalah terjadinya kehancuran moral, terjadinya ketidakadilan di mana-mana. Pemimpin yang ada di tempat itu moralnya rusak. Keluarga yang ada di tengah-tengah umat Allah juga berantakan. Orang jahat semakin kuat, orang benar semakin tersisih. Imakiadana, di situasi yang tidak baik-baik saja, di situasi yang tidak lancar-lancar saja, ugodang mana mabahen akahajahaton muncul di permukaan daripada orang-orang yang berbuat baik dan benar. Kenyataan di tonga-tonga ni Huria hobasan ni si Nabi Mika. Di tengah-tengah kegelapan itu kita lihat sosok yang luar biasa ini. Di tengah-tengah kehancuran ini ada sosok yang bernama Mika. Dia mengatakan, aku ini awon, ini benar. Ngai berak suriakan aja di juluna, alai roi bana songon naposo ni debata yang berdiri di atas kebenaran. Dia menghadapkan dirinya, awon, aku ini, aku di tengah-tengah dunia ini hanya berharap kepada Tuhan. Aku akan berharap kepada Allah. Kenapa dia berharap kepada Allah? Tidak lain karena dia tahu bahwa Allah lah yang mampu menyelamatkan dia. Omma kuncina songon tema ni minggutta diat penna patuluhon. Aku berharap kepada Allah yang menyelamatkan aku. Kenapa dia berharap? Supaya dia jangan jatuh kepada dosa. Supaya dia jangan jatuh kepada kejahatan. Sama dengan umat Allah yang ada saat itu di tengah-tengah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah,
ketika Nabi Mika mengatakan, aku akan berharap kepada Allah yang menyelamatkan aku, perlu kita ketahui, kata-kata ini bukanlah kata-kata orang yang hidupnya sekali lagi yang lancar-lancar saja. Orang yang hidupnya baik-baik saja. Tetapi kata-kata aku berharap kepada Allah yang menyelamatkan aku, ini kata-kata yang sudah jatuh, yang sudah terluka, yang sudah letih, tetapi tetap percaya dan punya pengharapan. Ramolo mamer kita satu kitu peristiwa nia kadongata na kena bencana banjir. Mereka hari ini mungkin tidak seperti kita duduk beribadah. Mereka masih membersihkan puing-puing kayu yang dibawa oleh air. Ada di Sibolga, ada di Sidempuan, ada di Aceh, di Padang, dan di mana-mana yang ada terdampak bencana banjir. Mungkin seperti inilah perenungan bagi mereka. Di saat mereka tidak baik-baik saja, mereka mengatakan, aku akan berharap kepada Allah yang menyelamatkan aku. Saudara-saudara, hari ini mungkin kita datang beribadah dengan hati yang sama seperti Nabi Mika saat ini. Ada dari antara kita yang datang dengan membawa beban. Mungkin kita tidak bisa mengatakan itu kepada siapapun. Beban diri sendiri. Amanginang hodo nama boto habibemu. Hodo nama boto aha sitahonomu. Hodo nama boto aha pergumulanmu sahatu sadarion. Datang ke sini itu kita bawa kepada Tuhan. Hidup dan tebuan nama Tuhan. Kita buat bebanot tu debata. Cara ini Tuhan berbeda dengan cara kita menyelesaikan beban-beban itu. Kita punya beban keluarga. Ada yang datang dengan persoalan ekonomi. Ada dari kita yang datang dengan doa yang lama dijawab. Kita berdoa. Tapi sampai saat ini, doa itu pun belum terjawab. Ada yang datang dengan hati yang hancur, jatuh, dan dunia ini menurut kita terasa gelap. Tetapi izinkan firman Tuhan pada hari ini berbicara kepada kita masing-masing. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah menutup telinganya buat kita untuk seruan kita. Dan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja atas kehidupan kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam pergumulan kita masing-masing. Maka berkatalah Mika di ayat 7, tetapi aku ini, Allah Tuhan. Kata ini menunjukkan di mana saat semua orang menyerah, di mana saat semua orang putus asa, di mana saat semua orang berkata tidak ada lagi harapan, Mika berdiri. Mika berkata, tetapi aku ini akan berharap kepada Tuhan. Di sini imannya muncul. Iman yang sejati adalah iman yang justru bersinar ketika kita dalam keadaan rapuh. Iman muncul ketika kita tidak berdaya. Haporsiaon na mangolu, boydoi tarida, ditiki godak kita menghadapi akar ragam nih persoalan. Kadang hidup membawa kita ke titik di mana kita merasa tidak ada lagi yang boleh dipegang. Di mana kita ada di sana tidak ada lagi yang boleh diandalkan. Jalai manoeng nahu tahu kami di HKBP Lembang. Nia lualuhut tusan, dangadong jalan keluar. Nia lualuhut tusan,
Dan adong jalan keluar. 2,5 tahun namang. Dan akan kami akhiri untuk beberapa lama lagi. Bukan gak ada air mata. Urasa mulai dokon partangis dapat di dalus pidain na partangis. Selama di Lembang naguda nga persoalan. Persoalan na on ya na on margati sugut margati. Cuma khusus untuk ibadah tersebut. Saya mau katakan buat kita mungkin kita bisa berdoa untuk mereka. Ma persoalan nasonari. Nadong dosian pihak seskuau namar gua ruas ni HKBP. Bahwa hutu HKBP bahwa adong dibangun gereja di seskuau. Ido ceritana. Nah, di pangidu HKBP asabui marminggu di gerejai. Jalabui marminggu. Sahatu sada satu ngatau. Di tahun marminggu HKBP Lembang di seskuau. Mardala dodo denggan. HP adong matitik-titik na subui kompromi. Molo margati pimpinan di seskuau. Margati do aturan na. Dang boy sarupa ahanan ni dokon ni pimpinan na pertamaon. Doh pimpinan na berikut. Satao dang adong ngakana masa. Las doroha marminggu masuk jam 10. Alay gati mamuse pimpinan. Sampai perjulo ibana maragama silum. Paduahon maragama Hindu siap balik. Di saat mereka ada ahama nani dok nasida. Semangat ibu pendeta. Beribadahlah di sana. Saya ada konsekuensi na holanon. Syarat na. Baik surat sehalisa minggu. 5 titiknya. Alay adong wadan non halak Kristen. Dong atas saha porsial. Adong maturan namuse. Iba emay si permingguan gereja okumene guarra. Roma na si dejo mahami bu pendeta. Rojo ho ijo wadan nina. Adong ketua riuk. Rumah ibadah Kristen yang ada di Seskuau. Ahai Bapak, Roma johoin na. Lama itu sih. Dong lao. Ibu pendeta tolong, kami akan membuat ibadah di sini setiap hari Minggu. Biasanya nak ya halaki mar Minggu. Holan hari Jumat do halaki mamakai tempati. Alai dong rowa dan amaragama sarupa do hoti tahun. Itu kama permingguan. Jam sia masuk. Di jauh mahami tu si. Di dokom mah. Molo boy. Jam 10 tolu mahamu mamakai ngananon. Siap Bapak. Apapun yang Sesko katakan. Kami akan beribadah jam berapapun itu. Asal jangan keluarkan kami dari komplek ini. Karena kami sudah capek Bapak. Itu jemaat yang 10 kakak itu sangat berharga. Mereka sudah 21 tahun. Berpindah. Hari ini titiknya tolong Bapak jangan biarkan kami keluar dari Seskuau. Jadi mah jam 10 dulu. Merdala mau 3 bulan on. Alay ijo mamusi amanginang. Ibu pendeta, ada marga sembiring yang cukup baik buat saya. Menurut saya. Sini, saya mau mengatakan sesuatu lagi. Holan idokon Pak Wadan, iko pajuk panggahita musi. Marhua musi, ikan ngadil jam 10 tolu masuk. Adong sidohonon na. Kata kuncina, iko kaluar roha musiani. Amang inang lama hami makatay mahami di sada rumah makan. Thanks doa si. Ngado rahasia nudan. Tu hupikiri tu dia masih 10 kakak on. Nga 20 sada tahun umur yo sude. Alay ikon song non manon haporsion yon. Husukutu nasida. Wado bertah dope hamu. Dang ulu hami gabung do nasida. HKBP do hami dang okumene. Inaruas tauma. Oke asal bertahan. Roma musik na maju hamion Pak Sembiring di Dokma. Bu pendeta gimana? Kata pahitnya. Biar ibu tahu sebelum kita menghadap kepada Bapak Wadan. Kata pahitnya. Kalian harus keluar dari sana. So dia do ceritana. Nah tarik ngajam 10 tulu ngahulu yami.
asa mo sa idok ko sa uni. Alay titiknya, molo dipaksahon non, ibu harus menghadap kepada komandan. Di atas wadan masih ada komandan. Silakan ibu menghadap. Ngadorasyo yan udah ninang. Utau mau udah nonin narwamu na. Tono mau. Tuhan nasi marwamu nang paluas ruas namek meton. Dang punya tempat ibadah. Dang paluasomui. Dak paluasomui saya menyatetekon. Nah setelah itu amanginang kami bertemu besoknya. Satu kunci. Saya tidak mau HKBP dikeluarkan karena Bapak sudah berjanji bahwa Bapak akan memberikan waktu buat kami jam 13 dan itu kami sudah lakukan. Maunya Bapak apa lagi? Bapak nggak tahu kondisi dari jemaat ini. Masa gabi hita sama hita dang masih haholongan? Pak, izinkan saya mau jangan dikeluarkan HKBP dari sini. Merdalam mamu say pidda may bena mo say tuingan na neber. Adong kabintalo padita, saru padoho tao. Di nasa bulan na mo say bergumul mahami, iba yung masurat. Sebelum lao kami adong komprensi paropuat di si borong-borong, isurati ma, Ibu Pendeta, sudah ditandatangani oleh komandan. Bahwa HKBP mulai tanggal sekian Nina harus bergabung dengan Okumene masuk pukul 9 pagi. Mula kau sasi borong-borong. Romu saya surat kedua. Ibu Pendeta, saya sudah di depan rumah ibu. Kita mau bicara. Turun mau siap dijang. Kubereng may bana. Pak Pendeta. Naso adong doiho belas kasihan. Hape sama-sama pedih dari kita. Ngai boto saya tangis-tangis ruason. Masa ikut paksa mo? Enggak, itu yang dulu-dulu enggak tahu aturan. Aturan apa yang mau Bapak buat untuk HKBP? Aturan yang datang dari Seskuau itu satu, bahwa kami harus membuat surat sekali seminggu. Itu kami lakukan. Iya, aturan ni Sesko naso boto na perjului deui. Sonari umalo ma Bapak si anak kana perjuluyate. Bertobatlah Bapak. Saya katakan seperti itu hari Selasa kemarin. Dan malamnya saya kasih tahu sama Perhalado di sermon terakhir kami. Dan itu kuncinya terakhir. Husuk kumamu seruason. Amang inang buah mahita. Au termakan prasado na tu Sesko na 3 bulan on. Ikok kusugu-sugu marohanyo sude. Putusan na dihamuma. Buah mahita. Roma ruasi. Inang kita kembalilah. Rumah dinasi mata pakai gabi per mingguan. Di jauh kabintal mahami muse. Di na minggu na salpo. Ibu Pendeta tetap keputusan. Bahwa masuk jam 9 pagi. Adong may si Marga Manurung. Kolonel lamang, ijo mau tu katora. Udah, kami bantu ibu. Natal hinakat tanggal 12 na hari di Sesko au hinad dohami. Alai pidda mai alaroin nakasau tu tempati. Hari Jumat Natal munai di rumah dinas mabain. Rope hami sian Sesko au. Hudongani hami mahamu. Ate beha idalan ni Tuhan. Asa di situ terus hamu. Ima carana. Napaduahon adong musi alternatif kedua. Kasespim kebetulan kasespim ini marga Silitonga. Idoko kasespim bo tu sespim mahamu marminggu adong bo gedung di si untuk tempat ibadah. Pakai MOU. Roau husukur ruas muse. Olo doamu tu sespim. Ngagabi tata rohani halaki. Gatian no pimpinan ni gabi gati aturan na. Tong museho na usir kita enak siani. Sonari tabay makomitmen. Di rumah kita saja kita beribadah. Kita terimalah apa adanya. Jangan lagi kami pindah-pindah. Ay nainang doboy mga dopi. Ano namang calopadita naneng magati ng buwanon.
Baru saya putuskan. Oke, saya bilang sama Pak Manurung, Pak Manurung, mulai hari ini keputusan kami, apapun cerita tentang rumah ibadah, kami harus beribadah di rumah dinas. Nari Jumati Sauk Maulau Marnatal HKBP Lembang. Melapor Mahami Tuerte disambut dengan baik. Roma hurang lobi di ibadah pertama di Natali mar 100 lobi halak. Tepuk tanganlah buat Tuhan. Dan hari ini juga itulah ibadah pertama di Advent ketiga ini. Amang Oscar Situmorang memimpin ibadah. Tatangnya kuma asa aman. Memulai harus dari yang susah dulu. Berakit-rakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. HKBP Lembang itu ternyata tidak sehebat, tidak seenak, tidak setenang, tidak setentram HKBP Reformanda yang hari ini duduk beribadah tanpa pikiran untuk beribadah di mana. 10 kakak do halaki alai maol. Alai di hamaolonima songon panurirang Mika. Dia berharap dan dia berharap. Lalu Allah berkata, Allah menjawab, sekarang peganglah aku, berharaplah kepadaku, kata Tuhan. Peganglah aku, berharaplah kepadaku. Jol maodang boy HP sitio pesudi hatana. Alai ise dona boy sitio pejala sihang luhonoton, berharaplah kepada Tuhan. Itulah yang kita kerjakan sampai titik saat ini. Mika berkata, ada orang ternyata manginang. Dakolan di masa ni si Mika, di perjalanan ningolupe, adong dona masa, ada musuh kita. Musuh kita ini senang ketika kita menderita. Ngatang sita, adong guna mekel mamerek kita. Ngamar sita onon di Sibolga, ngadang-adong jabun ya karuas, ngadang-adong jabun ya ka na terkena banjir. Adong go halak madokon, ala ni dosa na riyat tong ena. Ala ni pabahenan na riyat tong. Dang didok, Tuhan mulu tua usongoni buama. Ala ni dosa na ena, masih berani menyalahkan situasi ketika orang lain menderita. Ketika orang lain dalam kehancuran, di situ Mika berkata, jangan bersukacita kepadaku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangkit. Itu pengharapan orang yang menderita, tetapi imannya selalu teguh, imannya selalu tulus, imannya dibarengi dengan pekerjaan Tuhan. Jangan bersukacita atas aku, hai musuhku. Perkataan ini sangat luar biasa. Ini bukan perkataan sombong. Ini bahasa sosok orang percaya bahwa Tuhan masih bekerja atas dirinya. Bahkan di saat dia jatuh pun. Jatuh itu manusiawi. Semua orang pasti pernah jatuh. Di pekerjaan kita jatuh. Di keluarga juga kita jatuh. Di emosi pun kita jatuh. Dalam dosa pun kita jatuh. Tetapi orang benar, ingat, bukan langsung ia jatuh dan jatuh lagi. Tapi dia bangkit. Hehe ibana sia sitaonon nai. Hehe ibana sian hagaleon nai. Hehe ibana di persoalan nai. Ia tidak kecewa, tetapi mau bangkit. Dan dia mau berubah. Natuari HP tiki galeau disodo titik hahurangakku. Maka dia mau berubah. Dan berubah dan berubah. Dia bangkit. Tidak kenal putus asa. Dia mencari jalan keluar. Dan jalan keluarnya membuat dia mengenal, oh Tuhan itu luar biasa. Ido benarong hatan itu hatan nama dok. Roma hamu tuau, hamu akan lalu jalan asorat. Asa, upasonang hamu. Oma nata bereng muse.
pembentukan iman yang benar, Tuhan berkata, bangkitlah dari pergumulanmu, bangkitlah dari kehancuranmu, bangkitlah dari ketidakbaikanmu, ambil langkahmu seperti seorang ayah ketika anaknya belajar jalan. Ibereng amaton anak ko na semadabu. Tiki merdalan ibana. Dang didok ke bapak na bodoh kali kau nggak bisa jalan. Alai disemangati ibana. Kamu pasti bisa. Ayo. Dia menopang, dia menyemangati. Demikian Tuhan melihat kita di setiap persoalan. Dia tidak menghukum kita. Dia tidak membuat kita semakin tidak berdaya. Tapi dia angkat kita di tengah-tengah kehidupan kita. Hidup ini dokon simika. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan memberi terang bagiku. Ia menunjukkan ada masa dalam hidup ini ketika doa tidak didengar dan tidak terjawab. Kita bangun pagi dan hati yang terasa kosong. Kita melayani tetapi tidak merasakan hadirat Tuhan. Kita berusaha memperbaiki keadaan, tetapi semuanya terasa gelap. Kadang itu Tuhan izinkan untuk kita lalui. Kadang itu Tuhan izinkan untuk membuat kita hidup dalam gelap sebentar, supaya kita berhenti mengandalkan diri kita sendiri. Unang marpangucadean tu pikiranmu sendiri, alai asa marpangucadean tu debatado kita. Kita mau melihat bahwa hidup kita saat berada dalam gelap, Tuhan berkata, aku akan menjadi terangmu. Terang itu tidak selalu datang dalam bentuk secara langsung. Kadang terang itu datang sebagai kekuatan baru. Kadang datang sebagai damai sejahtera. Dan kadang datang sebagai kekuatan kita untuk melangkah. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan kegelapan di dunia ini. Tuhan memperjuangkan perkara kita. Mika berkata, ia akan memperjuangkan perkaramu. Dia akan memperjuangkan keadilannya. Sering sekali kita harus membela diri. Harus menjelaskan semuanya. Harus membuktikan bahwa kita benar. Tapi Tuhan, dia mengatakan berdiam dirilah. Aupe marporang dohot sudi na adong diho. Pergumulami pasahak matuau asahau na paturehon. Ido hatani debata tuhita saluhutna. Jalai manueng nagabe kesaksian nami manginang. 20 kakak manakin nadi 20 halak masih pata na marminggu. Paling godangi nadi lebangi marminggu 30 ruas narong disi. Alai sonari di pasahak Tuhan matuhami 2017 jiwa. Tuhan akan memberikan keadilan kepadamu. Asal jangan main-main. Unang marmem-mem dia pakubasion. Setelah kegelapan, setelah jatuh, setelah kehancuran itu terjadi, Tuhan berjanji memulihkan. Mika melihat sebuah hari di mana tembok-tembok yang hancur itu akan dibangun kembali. Dosa menghancurkan tembok, kesalahan merobohkannya, pengkhianatan meretakkannya. Tetapi Tuhan berkata, apa yang roboh, aku sanggup membangunnya. Apa yang roboh, aku sanggup membangunnya. Ninna Tuhanima pahoton haporsyata. Mungkin kita pernah berkata, apa bisa hidupku kembali? Apa bisa keluargaku dipulihkan? Dan apa mungkin ekonomiku bangkit kembali? Apakah bisa hatiku sembuh kembali? Mari kita dengan baik melihat karya Tuhan. Tuhan membangun Yerusalem yang hancur itu adalah Tuhan yang sama yang akan membangun kembali kehidupan kita. Di bagian akhir firman ini mengatakan bahwa bumi akan menjadi tandus akan perbuatan mereka. Artinya ada pengampunan buat setiap apa yang kita perbuat. Kalau
Kalau seseorang pernah melukai, Tuhan mengampuni. Kalau kita pernah melakukan kejahatan, ketidakadilan, Tuhan mengampuni. Tuhan menyambut kita. Karakter yang tadinya kurang pas di hadapan Tuhan dibentuk kembali. Itulah Advent yang ketiga saat ini. Kita dirajut, kita dibuat lebih baik supaya apa yang terjadi kemarin akan lebih baik untuk saat ini. Karena itu pada hari ini Tuhan memanggil kita untuk kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh. Kalau pada hari ini kita berada di masa yang gelap, ingatlah, gelap bukan akhir. Jatuh bukanlah final. Kekecewaan bukanlah penutup. Cerita hidup kita, dosa bukanlah penjara selamanya untuk kehidupan kita. Tuhan berkata, sekalipun engkau jatuh, engkau akan bangkit. Sekalipun engkau duduk dalam gelap, aku akan menjadi terangmu. Ido benarong edetai, kulihat terang dari surga datang, sehingga gelap lambat laun kan terang. Kulihat terang dari surga datang, sehingga gelap lambat laun kan terang. Datanglah terangmu di hati, bawalah imanku kembali. Tuhan mau membawa iman kita kembali supaya tidak jatuh, supaya tidak jatuh. Percayalah bahwa Tuhan ada di setiap perjalanan kita. Ketika terang Dia ada, ketika gelap itu sudah dihilangkan, ketika kita tertawa, ketika kita menangis, Dia ada. Dan Dia sedang menuntun kita dari gelap menuju terang. Karena itu cerita Tuhan belum berakhir dalam hidup kita. Karena itu bangkitlah, hidup dalam pengharapan. Lihatlah kemuliaannya, nyatakanlah itu dalam perbuatan, nyatakanlah itu dalam hidupmu. Karena Dia datang menyelamatkan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martangiang mahita. Mauliate ma ale Tuhan di batama nami, nunga hutangi hok kami hatam nabadiai, songon sulu-sulu nami, di nama dalani ngolu nami sigano pare. Mauliate Tuhan diajari hodo kami asa marpak kirim, berharap kepada Tuhan di setiap